Oke, selamat datang kembali di podcast Bualan Coffee. Kali ini kami kembali membahas konten horor, di mana di sini kami menghadirkan bintang tamu yang beliau ini punya pengalaman-pengalaman mistis, mulai dari tahun 1997 Pak ya, Dan yaitu Bapak Girun. Selamat malam Bapak. selamat malam Mas Suta ya. Mas Utah. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kesini sama teman Pak ya? Iya, pulang kerja Pak, Pulang langsung kerja. sama teman ya. Kalau udah janji ya. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga Pak udah mau berkenan hadir di sini, udah mau meluangkan waktunya. Kami ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak. Kita masuk Pak ya. Iya. Sebelumnya kami ingin tahu Pak profil Bapak mulai sebelum Bapak datang ke Kerumutan dan juga sesudah datang ke Kerumutan. Pertama asal Bapak dari mana? Ya, kelahiran saya Jakarta. Jakarta. Saya lahir 16 April 1971. 1971. Lahir di Oto Iskandar 82 Jakarta, Jakarta Timur, Jatinegara, Tanjung Lengkong. Tanjung Lengkong. Cawang, Tanjung Lengkong. Oke. Itu ketika Bapak datang sini itu tahun 1997 tadi ya? Ya, saya masih merantau itu Pak. Masih merantau? Iya, masih merantau bolak-balik kan. okay. Tapi tepatnya saya di SP6 itu sampai di SP6 tinggal di rumah kakak saya di SP6 Sari Makmur. Itu sekitar 99 ya. Tahun 99. Selanjutnya mungkin saya nikah di SP6 Sari Makmur Lembah Subur. Itu tahun 2000 saya nikah. Selepas nikah saya langsung pindah ikut ke pemekaran desa. Waktu itu ditawarkan oleh Bapak M. Yakub di desa Mak Teduh untuk ikut masuk pemekaran desa. Itu dengan kerja buka perkebunan kelapa sawit. Itu tahun berapa itu Pak? Itu tepatnya tahun 2000 saya 2000. Masuk anggota. 2000 ya. Ya. Tahun 2000 berarti Bapak udah di Kerumutan? Sudah di Kerumutan. Itu langsung ke Mak Teduh atau di daerah lain dulu Pak? Mak Teduh. Langsung Mak Teduh? Iya, saya di Mak Teduh. Oke. Berarti Bapak awal datang ke Mak Teduh itu sebagai pembuka lahan gitu? Iya. Saya masuk dalam rombongan orang-orang kerja di buka perkebunan KKPA yang dikelola kontraktor Pak Yakub, Pak M. Yakub. Itu kami bagian tenaga kerja. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang saya rekrut untuk bisa kerja di Sungai Bulu di KKPA, buka hutan menjadi kebun kelapa sawit seluas 750 hektar di Dusun 1 Sungai Bulu, Dusun 2 Pematang Tengah sekitar 250 hektar. Oke. Itu cukup juga Pak, cukup panjang juga perjalanan Bapak ya. Mulai dari Jakarta terus merantau ke SP6 Sari Lembah Subur, kemudian ke Kerumutan. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa pada akhirnya Bapak memutuskan merantau ke SP6 dan juga pada akhirnya ke Kerumutan, khususnya tadi di Mak Teduh Pak ya? Iya. Alasannya? Ya, alasan saya itu sebetulnya putra daerah Betawi, Jakarta. Asli Betawi Pak ya? Asli, ibu saya Betawi, bapak saya Jawa. Tapi kami kelahiran di Jakarta semuanya, anak-anak keluarga saudara kandung saya 7 dan saya yang ke-8. Oh gitu. Jadi saya sekolah SD, SMP sampai SMA. Masuk saya STM karena SMA berhenti, terus masuk STM Cawang Kapling Jakarta Timur. Saya keluar di situ, nah tinggallah di Jakarta. Nah, di Jakarta saya tinggal, mungkin situasi Jakarta walaupun saya orang asli situ, itu perekonomian
agak apa ya, agak sulit gitu ya. Kayaknya karena udah terlampau padat penduduk, Iya. mungkin apa namanya, persaingan bisnis ataupun usaha itu sulit. Akhirnya saya sempat ke Jawa dulu. Oh gitu. Ya, saya sempat dibawa bapak saya untuk pindah ke Jawa untuk jadi orang Jawa. Saya pindah ke Jawa itu sekitar tahun berapa ya? 91-an lah ya. Iya. 91 pindah ke Jogja. Saya jadi di Jogja Wates. Saya tinggal di situ. Akhirnya saya coba-coba betahkan diri, saya tinggal di situ. Ikut-ikutlah mengaji-ngaji di sana karena orang saya supaya agak ngerti kan. Saya belajar coba-coba ikut ngaji di sana. Ya pesantren kampung lah ya di Jogja. Iya. Terus mungkin sekitar 7 tahunan saya kembali ke Jakarta, minta izin sama Mukarram, Kiai saya coba kembali usaha ke Jakarta. Tapi setelah saya kembali ke Jakarta lagi ternyata situasi saya lihat sama aja. Artinya nggak ada perubahan-perubahan dari dulu. Dalam nggak lama saya balik lagi ke Jawa lagi, dan ibu saya ini sama bapak saya jadi pindah ke Jawa, dan saya tinggal sama ibu bapak saya di Wates Jogja. Lama-lama ya kembali saya tetap sekolah Pak, sekolah di Jawa, sekolah ya agama kampung gitu ya. Itu mungkin ada kakak saya yang ikut transmigrasi itu di sini di SP6 di Ukui. Nah, jadi beliau minta tolong kehadiran saya karena dulu Teran itu apa namanya cukup apa masih hutan, banyak babi, banyak beruang dan segala-galanya banyak lah. Jadi masih banyak dibutuhkan untuk dulu guru ngaji atau apa gimana. Jadi saya dipanggil lah untuk bisa tinggal di SP6. Nah itulah saya datang ke SP6 ke rumah abang saya tinggal lama sampai betah di SP6 Ukui ini Sari Makmur. Itu saya ya baru disitulah saya ketemu jodoh istri saya itu di SP6. Oh gitu. Ya, jadi orang Teran juga. Jadi saya nikah di situ. Setelah nikah tahun 2000 itu barulah saya langsung ke Sungai Bulu ikut pemekaran untuk coba adu nasib Pak. Iya. Jadi Pak, ini kita masuk ke temanya Pak ya. Iya. Di profilnya udah dijelasin sama Pak Giron dan juga bagaimana histori beliau sampai akhirnya sampai ke Kelumutan. Saya pernah dengar cerita dari teman saya nih Pak, kalau katanya Bapak dulu salah satu orang yang pertama membuka lahan di daerah Ahmad Teduh, khususnya di Dusun 1 itu Pak ya? Iya. Dusun 1. Jadi waktu awal Bapak datang ke sini dan kerja sebagai pembuka lahan itu, apa yang Bapak ketahui ataupun yang Bapak alami kejadian-kejadian mungkin nih Pak ya, ada kejadian-kejadian mistis waktu proses-proses Bapak melakukan pekerjaan tersebut gitu. Iya, kalau cerita saya pertama buka kebun Pak, itu mungkin dari awal 97 ya. Jadi ada putra daerah di situ Datuk Sahar. Maaf saya potong Pak ya. Boleh agak deket dikit sama Datuk di Sungai Bulu itu menawarkan tanah sama mertua saya. Akhirnya dibelilah lahan itu kalau sekarang disebutnya Punggai. Jalan Lubuk Salak itu belum ada seorang sama sekali. Belum ada orang buka kebun sama sekali. Itu waktu itu saya beli itu enggak pakai duit karena bapak mertua saya itu beli Honda apa kalau nggak salah dulu Honda Tornado ya. Honda Tornado itu Datuk itu minta Honda kami terus ditukar dengan lahan di Punggai itu pertama 10 hektar. Jadi setelah beli tukar Honda itu dikasih tanah di Punggai, kami buka lahan itu. Sementara saya tahun 2000-nya saya masuk ke Sungai Bulu jadi warga Sungai Bulu. Itu di perumahan saya ini Sungai Bulu, saya bersama teman-teman jadi anggota KKPA untuk tim kerja buka hutan jadi perkebunan sawit. Itu saya juga sudah punya rumah orang tua bapak saya itu di Punggai. Jadi kalau pulang di situ saya masuk ke Punggai bantu orang tua buka kebun dan
nanam sawit atau ngerawat dan sebagainya. Nah, kalau dibilang ada uniknya tadi, memang itu di situ itu kalau dulu itu kami masuk orang mana aja dari Kapo mungkin atau sekitarnya, itu saya rasa sudah tahu jalan Punggai itu nggak bisa dilewati kalau habis hujan, Iya betul. nggak bisa dilewati kalau hujan. Dan pakai sendal jalan aja susah apalagi pakai Honda. Iya, iya. Jadi karena semangatnya saya tetap jalan nanam itu. Itu kalau menjelang sore itu memang ada satu keanehannya juga ya. Di situ saya kalau menjelang maghrib itu saya pikir orang, Pak. Ternyata kalau keluar itu yang pada berjalan itu beruang. Beruang. Iya, jadi asal mulai jam 5 lebih lewat menjelang maghrib itu semakin malam tuh yang jalan itu di jalan itu menurut saya dulu orang. Ternyata pas saya tengerin saya tengok-tengok beruang jalan. Rupanya itu kampung beruang di situ tempat saya itu. Ya? Tempat saya buka itu beruang yang Pak nggak galak cuma mencong putih itu. Iya, iya. Jadi kalau saya nanam itu dia suka dicabuti, tapi kami bertahan terus. Lama-lama alhamdulillah kita tahu bahwa kita berusaha jaga itu. Ada juga keanehannya. Karenanya itu saya buka itu pada saat selesai yang tapaan yang sebelah kirinya lahan sebelah kiri kami 2 lahan Pak. Ya. Sebelah kiri jalan dan sebelah kanan jalan. Setelah buka yang lahan itu mungkin enggak dulu kita mancangnya yang sebelah kanan itu sama. Kita tarik satu pancang dari ujung sana sampai ujung sana, nyebrang motong jalan. Tapi setelah kita tanam yang pancang yang sebelah kanan itu jalurnya lain. Ada yang mindahin arahnya. Oh gitu. Jadi arahnya sudah lain sama yang sebelah kirinya. Ini saya juga bingung ini siapa yang mindahin gitu kan. Tapi saya pikir-pikir ya saya enggak peduli banget. Tapi itu bagian saya bilang ini bagian dari assalamualaikum saya. Mungkin saya baru sadar mungkin saya berizin kita di tempat itu mudah-mudahan saya enggak ganggu. Saya berniat sama bapak mertua saya sekeluarga di sini buka kebun mencari istilahnya bekal hidup yang halal, nggak mengganggu. Nah itu saya buka, nggak ada permasalahan apa-apa. Cuman memang ada satu keunikannya itu kalau menjelang malam jam 2-an itu rumah kami dulu gubuk Pak ya. Gubuk kami itu diputerin sampai orang tua saya itu takut. Tapi saya putar-putar setelah menurut bapak saya itu mertua saya itu mungkin hantu atau apa atau gimana, tapi setelah saya lihat itu orang ya. Mohon maaf nih Pak, ini rumahnya di tengah hutan atau di tengah hutan? Oh tengah hutan, di Punggai itu, di yang kita tanam kebun sawit itu. Iya. Jadi karena memang belum ada orang sama sekali. Ya saya buka itu, jadi itu kayaknya rumah itu ada serak-serak dikelilingin gitu kan. Jadi karena keberanian itu sebenarnya saya karena mau melindungi orang tua juga, saya takut ada apa-apa gitu. Karena saya kalau pagi itu ke KPA, saya kadang kalau pulang malam, kadang sore baru nyusul ke rumah bapak. Nah itu dulu ada orang muter-muter, takut dah gitu. Tapi akhirnya saya beranikan diri, saya tengok, ya wujudnya orang. Wujudnya ya orang, seperti ya maaf cakep Pak ya, istilahnya putra daerah lah. Seperti kayak bawa kayu, ranting, ataupun seperti nenek-nenek itu bawa tempat ikan itu apa ya Pak namanya ya, yang kayak guci itu ya, dari rotan itu ya, kangklongin gitu kan. Nah, itu muter-muter gitu, tapi ya nggak ganggu sih, cuman itu aja. Tapi asal saya datang itu saya keluar pengen nemuin gitu, atau ini siapa atau gimana penasaran, tapi nggak pernah. Asal saya keluar dia udah hilang. Nah, itu berlalu begitu aja sampai puluhan tahun. Maksudnya jadi Bapak sendiri pun belum bisa memastikan apakah itu orang atau makhluk gaib gitu Pak? Ya kalau saya bilang gaib, lantaran dia berhadapan saya ya hilang aja gitu. Asal sebentar udah hilang. Jadi berhadapan seperti ini kan saya temukan, saya keluar saya temukan. Nek gitu kan, ya asal dia udah nek kan langsung hilang. Memang langsung di depan mata Bapak tuh hilang. Iya, lah gitu aja ya. Jadi ya saya bukan pemberani enggak, tapi cuman PR aja.
Iya, iya. siapa gitu kan gitu. Kalau di ladang itu. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, Pak ya, kejadian Iya, itu? bahkan mungkin sekitar 8 tahunan. 8 tahun. 8 tahunan lebih lah itu kejadian itu, saya bolak-balik urusannya sama itu aja. Tapi pernah mengalami kejadian-kejadian yang maksud saya mengerikan nggak Pak? Ataupun diganggu atau juga mengalami kayak kejadian-kejadian mistis yang mungkin di saat Bapak bekerja ataupun di saat Bapak lagi di rumah diganggu dalam artian ini Pak ya, diganggu entah kesurupan Ya, atau juga pokoknya keanehan yang tidak masuk di akal gitu Pak, di logika manusia lah. iya, kalau cerita seperti itu, pengalaman saya seperti itu Bang, ya setelah kejadian di rumah itu ya tidak berapa-apa, karena saya tinggal terus di perumahan saya di Sungai Bulu. Kalau Bapak di ladang tadi. Tapi dari mulai saya tinggal di perumahan itu, hal pertama itu yang saya rasakan pertama kali di situ yang apa? Ya petir. Jadi hari itu sekitar kejadian 1:30 malam. Itu hujan rintik-rintik kuat lama kali. Jadi sekaligus petir-petir jegar-jegar gledek-gledek gitu kan. Ya. Lama-lama itu suara geluduk petirnya itu mendekat dan kami takut, anak istri juga takut. Akhirnya saya cuman mikir ini apa, lama-lama kena rumah saya Bang, sayang saya buang atau gitu. dinding rumah saya dar, itu takut anak istri saya. Akhirnya saya cuman pikir-pikir ini apa, karena saya cuman yakin aja bahwa Allah di atas segalanya. Jadi saya coba untuk mau wudhu. Saya pikir saya nggak punya pengalaman ilmu apa-apa, dan saya yakin bahwa mungkin ini hanya sekedar ujian dari Allah atau ada apa gitu ya. Saya coba untuk keluar ke belakang untuk mau wudhu gitu ya. Saya mau wudhu. Ternyata itu pas saya buka pintu luar itu memang petir itu rupanya seperti gumparan Bang. Seperti Ada gumparan. buka pintu itu ada gumparan wow, 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 gitu. Warnanya itu warna spotlight. Oke. Putih cerang gitu, lap itu saya tutup kembali karena dia nabrak pintu, saya buru-buru tutup dan nggak jadi wudhu. Jadi saya wudhunya dalam rumah. Di rumah kebetulan ada drum yang biasa buat saya gunakan buat masak, buat air minum. Jadi saya buatlah wudhu, lebih yakin lagi dan saya lebih takut lagi. Jadi saya wudhu di situ, di air drum itu, di dalam rumah. Saya habis wudhu, saya sholat. Tapi kenyataannya pas setelah saya sholat, emang udah rasa takut kali saya sholat, itu memang luar biasa, semakin merinding saya, semakin takut, semakin tahu bahwa ini petir seolah-olah pengen menghantam saya. Dan itu terjadi setelah boom saya sholat itu. Rakaat pertama saya nggak apa-apa, rakaat kedua itu rumah pintu belakang tadi itu, pintu belakang itu jebol Bang, boom. Itu langsung memang mengarah ke rumah itu ya? Pas depan mata saya, karena saya kebetulan kiblatnya itu madepnya ke pintu belakang, dan kamar saya juga sholatnya itu saya pas pintu kamar belakang. Jadi pas saya sholat itu pintu itu buam, itu mental Bang, ada petir masuk bab gitu kan. Itu wah, semakin takut saya. Akhirnya saya dalam ketakutan itu ya tetap berusaha untuk tenang, baca kalimat. Bahkan waktu itu saya sempat baca yang nggak pernah saya baca, yaitu ayat kursi saya baca dalam sholat. Saking takutnya mungkin. Tapi semakin saya takut, itu kenyataannya lebih dahsyat lagi. Sejadah saya itu yang dari depan itu, sejadah saya dari depan itu dihantam, buang dari depan itu. Nggak lama berhenti, dari belakang lagi, boom. Nggak lama berhenti lagi, hilang, masih tetap suara geluduk-geluduk. Nggak lama ngantem lagi dari kanan saya, bang. Terus hilang lagi, makin menggigil saya Bang, keringat saya. Tapi itu tidak mengenai Bapak itu? Alhamdulillah saya tetap tegak Bang, tapi tegak dalam khawatir dan takut. Tapi sejadah saya nggak apa-apa, tapi terangkat aja gitu. Nah ya sampai yang terakhir ke kiri juga begitu Bang. Nah tak lama kemudian tenang tuh. Setelah tenang itu, setelah keadaan itu tenang, hening. Hujan mulai reda, rintik-rintik hujannya, kilat pun kecil-kecil. Nah dalam keadaan tenang saya pikir udah aman, justru dalam keadaan aman itu berbalik Bang. Pas sudah saya mulai tenang, saya petir itu datang kembali lewat bawah sejadah saya.
lewat sejadah saya. Jadi saya mental, Bang. Jadi saya mental, Oke. itu nabrak internet rumah, plafon. Iya, iya, iya. Jedrak itu saya jatuh. Bro, saya nggak sadar, Bang. Artinya saya nggak sadar, saat saya bangun itu Pingsan gitu, Pak, gelap ya? semuanya. Berarti mengalami sempat pingsan dulu ya? Iya. Itu saya nggak tahu saya pingsan atau enggak, Pak. Mhm. Jadi saya ya taunya kok ini gelap. Saya nggak ngelihat siapa-siapa, bahkan anak istri saya di kasur itu aja saya nggak ngelihat. Bahkan saya teriak-teriak itu manggil istri saya. Bun, bun gitu. Padahal sebelahnya tempat tidur kami, Iya, anak iya. saya tidur di situ. Itu nggak jumpa. Wallahu alam. Setelah saya udah bingung dalam keadaan takut saya begitu, saya ingat Allah. Saya karena saking takut saya coba, ya Allah, ini aku di mana? Aku apa udah mati? Aku pengen hidup, ya Allah. Nah, tiba-tiba saya berdoa gini, angkat tangan itu, saya pakai baju koko, Bang. Di Oke. tas saya, di kantong saya itu ada tasbih. Jadi pas saya pada saat gini ngangkat tangan itu, tasbih saya itu kena ke sepak tangan saya. Iya, Itu iya. mental di sudut rumah dan itu terang jadi hijau semua. Barulah nampak, dan ada waktu itu saya punya HP Nokia yang apa ya, Iya. yang biasa itu Heeh. ada jamnya. Itu jam saya langsung nengok jam 1:38 menit. Jam 1:38 menit. Jam 1:38 menit malam. Nah itu terus terang. Semenjak itu langsung terang, saya ngelihat Bang. Petir itu rupanya di dalam rumah berpantul-pantul. Jadi kayak orang main kerambol, Bang. Iya, iya, iya. Dap, 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 dap itu. Kalau istri saya malah takut, kalau penglihatan istri saya itu, dia itu apa? eh, Kayak apa namanya kalau dia disangkanya kayak kayak kuntilanak gitu, kayak apa mau kena Iya, terbang-terbang. iya. Padahal saya sama istri saya belum tahu, saya belum lihat istri saya. Itu Heeh. penglihatan istri saya sendiri nggak ngelihat istri saya Iya, iya. dalam keadaan itu. Nah itu gelap total, tapi setelah lampu itu terang, saya bisa ngelihat, tapi baru terang doang. Tidak lama itu saya hilang lagi, terangnya itu hilang lagi, timbul gelap seperti dalam goa. Setelah dalam goa itu saya ketakutan, Bang. Saya ketakutan, saya berdoa, ya Allah, aku pengen hidup. Ini jangan-jangan saya mati, saya bilang gitu. Pas saya berdoa gitu, tiba-tiba saya lihat itu ada makhluk besar. Makhluk besar itu besar, jubahnya hitam semua, itu Heeh. ngangkat saya tuh. Wah, saya takut. Saya takut itu, ya namanya orang takut ya, Iya, Bang. betul, betul. Saya takut gini, pas saya bilang Allahu Akbar, ternyata dalam hitungan detik itu juga saya sadar, totonya istri saya yang narik, Bang. Istri Oke. saya yang narik dari tempat tidurnya Heeh, waktu saat itu. posisi Abang pingsan tadi ya? Iya, setelah saya sadar saya bilang Allahu Akbar, saya takut, totonya saya Allahu Akbar. Pas saya lihat istri saya, tapi ini bukan mimpi, memang masih dalam keadaan situasi yang seperti itu. Ini mohon maaf, kalau bisa dikatakan itu seperti mati suri itu enggak tuh, Bang? Maksudnya dengan kejadian Abang tadi gitu? Enggak, Enggak ya? saya sadar, semuanya sadar. Oh gitu. Dan itu hal itu terus menjelang pagi ya semua kembali normal seperti biasa. Tapi anak saya, istri saya trauma. Hampir 3 tahun anak istri saya trauma. Jadi kalau menjelang maghrib, apalagi ada hujan rintik-rintik, saya turun ke bawah rumah Pak RT saya dulu, Pak Maman. Ya, ya. Jadi saya turun ke situ, saya numpangin anak istri saya untuk tidur di situ. Kalau malam itu bawa bantal, bawa guling, tidur di situ. Selama mungkin berapa tahun yang lalu. Tapi pernah terjadi lagi, sekian tahun saya udah, anak saya, istri saya sudah hilang dari traumanya, dia kembali ke rumah saya, itu ya rumah saya itu hancur, Bang, dulu tuh, Bang. Maksudnya hancur karena apa? Ya setelah kena petir itu tadi, saya kan langsung pagi-pagi turun tuh ke Iya. rumah Pak RT. Sampai pulang nggak berani, udah subuh ini, Bang, udah terang, ayo pulang, saya antar. Saya masih takut. Diantar sama Pak RT, pas nengok rumah saya hancur, Bang. Semua itu yang bergantung itu semua hancur, lebur. Tapi ada satu keanehannya, setelah saya tengok ada satu yang nggak hancur. Tulisan Allah dan Muhammad. Itu tulisannya pakai ini, Bang. Kaligrafi gitu. Kaligrafi saya dulu beli pakai kaligrafi yang dari semen, Bang. Oh, Cuman iya. kecil segini, apa bulat begitu. Tulisannya Allah dan Muhammad, itu dari coran semen. Cuman itu aja yang nggak hancur malah. Nah itu kejadiannya sampai bertahun-tahun itu.
traumanya semenjak itu kami bertahun-tahun. Iya. Gitu. Tapi setelah itu ada lagi nggak bang? Maksudnya setelah itu apakah bang tetap mengalami keanehan atau normal gitu bang? Kembali Ada lagi? sekitar kurang lebih mungkin 2 tahunan yang lalu. 2 tahun yang lalu? Iya, setelah kejadian itu saya nggak ada trauma-trauma lagi, kami sudah hal yang biasa. Tapi tiba-tiba suatu malam itu seperti tahu ini bakal terjadi, khawatir seperti yang dulu, dan itu terjadi Dalam bentuk petir tadi dan lagi? bentuk yang sama. Tapi ini kejadiannya masih siang, mungkin jam 4 saya habis sholat ngasar, masih siang menjelang sore itu ya. Jadi kejadian habis sholat ngasar itu hujan rintik-rintik nggak berhenti-berhenti. Terus tiba-tiba gledok gitu kan. Itu terus begitu, dan hati saya itu pesimis, yakin ini bakal begini lagi gitu. Ada rasa khawatir begitu saya sama istri saya. Anak istri saya pun seolah-olah itu ngelihat saya kayak orang trauma berkepanjangan. Dia nenangin saya, tapi saya yakin bang. Tapi kejadian kembali bang. Dan saya yakin akhirnya saya ajak mereka untuk cepat-cepat lari bang, turun ke bawah. Dan kenyataannya betul. Saya bawa anak istri saya turun ke bawah ke rumah Pak RT. Saya turun baru saya titipin ke rumah Pak RT. Saya lari, mungkin saya pikir apa saya yang mau kena petir. Saya lari bang. Saya lari baru sampai aspalan itu, jalan lintas itu. Itu rumah yang saya titipin Pak RT itu meledak bang. Semua yang pakai TV, radio gitu, elektronik semua hancur, termasuk meteran rumahnya. Buam gitu, baunya itu seperti bau kayak ban dibakar. Dan itu nakutin saya banget dulu bang. Itu kejadiannya. Tapi kalau abang ngambil kesimpulan, maksudnya kira-kira itu penyebabnya apa gitu bang? Atau karena lokasi rumahnya ataupun wilayahnya itu memang ada sesuatu atau seperti apa gitu bang? Maksudnya sampai kejadian ini berulang kali gitu kan? Iya, kalau sepintas setelah kejadian gitu kan tentunya masyarakat, tokoh atau yang di sekitarnya itu ngasih tahu saya untuk coba pindah. Berarti ya macam-macam pendapat beliau. Ada yang bilang itu ada rumah hantunya di situ, jadi pindah aja. Terus ada lagi yang bilang nggak usah pindah, cuman mundur aja sejengkal gitu. Banyak pendapat-pendapat teman-teman yang ngasih saran saya. Sampai saya nyimpulkan sendiri, saya telepon ya ibaratnya guru saya lah di Jawa. Saya coba telepon sama guru ngaji lah. Saya tanya untuk itu saya harus gimana dan bagaimana, ini apa artinya ini gitu. Tapi beliau cuma bilang ya semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu mau mati karena kena petir, mungkin sudah mati walaupun ditutupin apapun. Jadi coba aja kamu istighfar aja, coba bertahan, benahi aja, ambil aja, itu ujian buat kamu gitu. Tapi saya coba tuh bang, alhamdulillah saya coba kejadian itu saya ikut, saya sependapat dengan guru. Saya nggak pikirkan banget, saya coba kembali normalin, alhamdulillah normal kembali. Gitu. Alhamdulillah ya. Ini Pak, dari cerita yang lumayan panjang tadi rangkaiannya, bisa nggak saya katakan kalau Bapak ini sebenarnya ada ilmu yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang gitu Pak, ilmu kebatinan ataupun ilmu yang maksudnya bisa apa ya, bisa melihat ataupun mengalami kejadian-kejadian aneh itu gitu Pak. Yang dan menurut saya pribadi juga Bapak tuh ada sesuatu yang melindungi Bapak gitu. Iya, kalau dibilang ilmu, ya ilmu secara apa saya tidak ada ilmu khusus bang ya, cuma sekedar ikut ngaji atau belajar pun memang iya. Tapi entah gimana juga saya batin ini, saya memang dari lahir. Mungkin di sesi berikutnya saya akan cerita mistik yang ada di balik dari mulai saya kecil
Terus sudah ada beberapa kejadian, bahkan puluhan kejadian sampai hari ini. Puluhan Sampai kejadian. hari ini mungkin kalau saya cerita yang seperti itu mungkin tertulis sama saya, karena dari saya mulai kecil Bang, itu sudah banyak kejadian tadi yang Abang bilang, apakah mati suri? Saya sempat mati suri. Itu di umur berapa tuh Pak? Kalau mati suri saya itu saya udah jadi satpam Bang. Di Satpam. Saya udah jadi satpam di BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu saya jadi satpam, saya pulang karena saya lapar, maghrib saya ngontrak Jakarta Bang. Saya ngontrak itu di kos-kosan kecil ya. Iya. Kosnya itu sama teman-teman juga Bang, kosnya karena nggak sanggup bayar sendiri ya, sama teman-teman rame-rame. Itu kalau kosan itu kan kamar mandinya dipakai rame-rame. Jadi saya waktu itu pulang kerja malam mau maghrib, jadi saya bingung. Ini saya dalam keadaan lapar Bang. Saya mau sholat dulu apa makan dulu. Kalau saya makan dulu berarti maghrib saya habis. Tapi kalau saya buru-buru mandi, sholat, saya lapar gitu ya. Kalau saya nanti aja saya makan dulu, itu kamar mandi keburu diisi sama ibu-ibu sebelah itu, tukang nyuci lama nanti. Akhirnya kehabisan maghrib saya. Saya simpulkan untuk saya mandi. Setelah saya mandi, saya wudhu, saya langsung sholat. Dalam sholat itu dulu punya kebiasaan memang. Habis maghrib saya punya istilahnya kegiatan buat rutinitas saya itu zikir. Saya punya amalan Asmaul Husna sebagai buat apa aja ya, buat hiburan saya. Setelah maghrib saya punya wiridan Asmaul Husna. Saya wirid itu nggak saya sebut berapa banyaknya ya, sekitar 100 gitu ya. Jadi pada saat saya membaca habis sholat maghrib, terus saya zikir biasanya. Setelah zikir itu karena perut saya lapar, dalam keadaan lapar, zikir belum selesai, itu mata saya hilang Bang. Dalam zikir itu saya lama-lama kan capek. Ya, akhirnya kakinya saya luruskan, dan setelah saya luruskan, saya nggak bisa bergerak lagi Bang. Cuma tangan saya yang bergerak. Saya bangun aja nggak bisa. Akhirnya saya bingung, saya takut. Jadi saya ambil tangan saya meraba-raba, dapatlah secari kertas sama bolpen. Saya tulis tanpa saya bisa lihat. Jadi saya pesan di situ sama teman-teman saya. Kalau teman-teman saya yang di satu kos sama saya ini, kalau ngelihat saya dalam keadaan gini, tahu nggak kalian saya mati, saya bilang gitu. Saya mati, tolong kasih tahu sama saudara-saudara saya yang kalian tahu. Saya mati, saya nggak bisa bergerak. Itu saya ngomong gitu, saya dalam keadaan di dalam gua Bang. Dalam gua? Pikiran saya itu, saya waktu itu dalam gua, saya udah nggak bisa bergerak. Itu kalau napas nggak bisa Bang. Jadi kalau tarik napas itu dapat, buang napas nggak bisa. Yang disebut tadi saya diyakini sama orang saya mati suri, itu saya narik napas bisa Bang, lebar-lebar begitu. Tapi pada saat buangnya nggak bisa Bang. Buangnya seperti kayak itu pentil sepeda itu dikempesin sedikit-sedikit, jadi saya sulit mengeluarkan napasnya. Itu seperti itu. Tapi saya dalam keadaan begitu, saya suratin gitu nggak datang. Nah, jadi saya tetap berdoa, ya Allah selamatin aku gitu kan. Itu ternyata hal ini udah lama Bang. Dan setelah saya dengar suara orang ngaji, saya bangun. Oh gitu. Iya. Setelah dengar saya ada orang ngaji nih, terus saya bangun, bisa bangun Bang. Pas bangun copot raga saya. Saya bangun lepas gitu. Lepas. Ya? Di belakang saya badan saya ketinggalan. Masuk lagi saya Bang. Saya coba masuk lagi, takut aku Bang. Aku masuk lagi. Dia udah masuk lagi di dalam. Terus nggak lama kayak nyatu loh Bang. Jadi terus kayaknya nyaman, nyatu gitu. Terus saya baru bangun, bisa Bang. Dan bisa beneran. Setelah bisa beneran, itu saya kan sholat tadi sambil tidur ya. Terus saya bangun itu di bawah tempat tidur saya itu udah ada tampah, ada nasi kuning, ayam, ingkung, sambal, kopi pahit, kopi manis, kembang. Nah, tadi saya cerita sama Abang tadi di awal bahwa saya milih nggak makan dulu, sholat dulu. Betul. Jadi pada saat saya bangun, saya lapar Bang.
Melihat ayam ingkung itu nasi kuning itu ya spontan saya langsung makan. Tiba-tiba pas saya buru-buru saya makan, waduh enak banget ini, jangan-jangan kawan-kawan ngasih survei saya buat ngasih makanan. Saya makan, setelah saya makan itu saking lapuk-lapuknya itu ayam saya makan, pintu saya kebuka. Pintu kebuka itu pada kaget semua teriak. Waduh, Wage hidup lagi. Dulu panggilan kecil saya Wage. Oh gitu. Jadi dibilang Wage hidup lagi, si Girun hidup lagi. Jadi orang termasuk ibu-ibu tuh. Jadi saya bingung. Oh jadi pas Bapak dalam Makan? keadaan itu tadi, Iya. keadaan yang Bapak seperti mati suri tadi, Iya. orang-orang itu udah tahu. Sudah tahu. Jadi saya nggak tahu orang-orang itu menyatakan saya meninggal. Iya. Kenapa saya juga saya nggak tahu kalau itu meninggal. Pas ibu-ibu saya makan tadi, ibu-ibu kaget buka pintu, teriak Girun hidup lagi gitu kan. Pada kabur semua. Loh saya bingung. Saya keluar Pak. Pas saya keluar, loh posisinya kan masih maghrib. Betul. Saya bilang, wah ini lawang mas maghrib. Saya ingat saya lagi sholat maghrib. Saya pikir, waduh, ya kan baru tadi saya pikir. Ternyata itu udah 24 jam Pak. Oh prosesnya itu? Iya. 24 jam? Ternyata itu sudah 24 jam. Dari mulai maghrib saya sholat, saya nggak ada itu mati suri. Menurut saya sebentar aja. Betul. Mengalami proses itu. Ternyata saya sudah 24 jam. Jadi orang sekitar udah bingung mau nyari keluarga saya bagaimana, ngubungin gimana. Karena saya mati. Mereka sudah bingung. Pak RW, Pak RT sudah bingung. Manggillah Ustadz gitu loh. Makanya dikasih syariat tadi, Pak Ustadz mungkin berdoa-doa. Itulah mungkin yang saya dengar orang ngaji. Terus saya terpanggil itu ada, menurut saya sajen ya, kalau orang Jawa bilang sajen. Jadi karena saya lapar saya makan. Saya tahu kalau 24 jam setelah saya tahu itu masih maghrib, menurut saya biasa. Tapi setelah saya datang, saya lagi itu berhenti habis makan Pak, bersih-bersih. Gak lama datang Pak RT sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nanya terus, nyebut lagi. Assalamualaikum Mas Girun. Waalaikumsalam. Nah, terus nanya lagi. Mas, assalamualaikum. 3 kali saya sadar. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya ada apa ya? Kok nanya sampai begitu salamnya? Saya udah jawab, Mas, ini Mas Girun. Mas Girun bener kan? Iya saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mas tadi sudah nggak ada. Sudah kemarin dikabarkan Mas nggak ada napasnya. Bidan udah meriksa saya nggak ada napasnya. Cuman karena menghubungin keluarga saya jauh, saya nggak ada yang tahu, jadi ditundalah. Rencananya nanti malam baru mau jumpa. Oh gitu. Nah, itu 24 jam. Jadi yang cerita yang seperti itu mungkin kalau kejadian-kejadian saya sampai hari ini saya tetap mengalami itu. Jadi kalau untuk ilmu saya nggak ada, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau memang itu saya tahu, saya pengennya bantu kalau memang bisa saya bantu. Itu aja. Jadi dari sekian rangkaian banyak cerita Bapak tadi ya Pak ya, ada sedikit yang mungkin Bapak ambil hikmahnya atau apa gitu. Karena menurut saya pribadi ini kan Pak, ini kan udah di luar nalar manusia Pak ya. Kejadian-kejadian seperti itu tadi gitu kan. Kalau buat Bapak pribadi gitu Pak, kira-kira tuh hikmah yang bisa Bapak ambil dari kisah Bapak tadi apa? Cerita-cerita Bapak mulai dari muda sampai sekarang pun masih ngalami hal-hal aneh gitu Pak ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak ambil hikmahnya gitu Pak? Saya sampai sekarang ini cuma saya bisa menyimpulkan bahwa ini mungkin udah sebuah cara Allah. Saya harus berperan sebagai itu. Karena saya juga bukan istilahnya penggemar ilmu ataupun seperti hal-hal seperti itu, saya tidak. Tapi saya yakini bahwa itu bisa. Dan saya pernah juga tadi banyak, jadi ada yang saya yakin bahwa itu tidak mempan Pak. Itu pernah, karena saya merasa itu nggak mempan dan tidak mempan. Itu pernah terjadi. Dan saya pernah ditabrak mobilnya yang mental. Tabrak mobil? Iya, saya nolongin orang, mau ketabrak mobil, saya lari nolongin orang itu, dorong orang itu, saya yang ditabrak. Lah mobilnya malah digebukin sama orang-orang, saya bangun. Jangan. Saya juga nggak ngerti. Dan intisarinya tadi, menurut saya, ya ini bagian aja yang saya alamin seperti itu.
Makanya saya cuma bisa bilang bahwa jangan terus sombong, jangan terus tidak percaya bahwa hal itu ada, bahwa kekuatan Allah ada, dan Allah menurut saya di atas segalanya. Tadi seperti petir ataupun hal-hal lain, saya yakin cuma sekedar apa ya, pembelajaran buat saya. Ini kenapa, ada apa, mungkin kesalahan saya, mungkin silap saya, mungkin Allah peringatkan dengan cara Allah sendiri, saya nggak tahu, karena saya merasa yang ada cuma di saya takut. Padahal saya nggak tahu apakah saya ada